Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Siang, Saudara. Pasca 21 tenaga pendidik terinfeksi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat langsung menutup kampus. Semua kegiatan perkuliahan pun dibatasi. Pihak kampus juga telah melakukan tes usap massal kepada seluruh staf dan para pengajar di lingkungan kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini pengajaran tatap muka di kampus belum dimulai, sehingga aktivitas mahasiswa dan mahasiswi pun belum ada di kampus. Tidak cuma di Universitas Singapura Bangsa, Saudara, lonjakan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Karawang, Jawa Barat terus terjadi tepatnya sejak 2 minggu setelah Lebaran. Jika sebelumnya angka kenaikan berkisar hanya 2 hingga 5 orang per hari pasca Lebaran, kenaikan setiap harinya mencapai lebih dari 100 kasus. Hal ini mengakibatkan sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 penuh, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Lalu apa saja yang dilakukan pihak kampus untuk mengatasi kasus COVID-19 di Universitas Sika dan sampai kapan kampus ini kemudian akan ditutup? Kita akan temui jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, sampai kapan nanti kampus akan ditutup? Apakah betul seluruh kegiatan ini dihentikan? Saya Dr. Elfrina dan juga saudara, benar pasca ditemukannya ada 21 orang tenaga pendidik di lingkungan kampus Universitas Negeri Singapura Bangsa Kabupaten Karawang ini, seluruh aktivitas kegiatan perkuliahan maupun aktivitas lainnya dihentikan. Dan pasca itu, pihak Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang atau bersama Satgas Penanganan COVID-19 Universitas Negeri Singapura Bangsa Kabupaten Karawang ini langsung melakukan sejumlah upaya agar penyebaran atau penularan yang terjadi dari lingkungan klaster Unsika ini tidak terus meluas. Ada beberapa upaya dan langkah, salah satunya upaya tes massal terhadap para pegawai atau staf maupun dosen yang biasa melakukan kegiatannya di lingkungan kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kendati demikian, upaya perkuliahan secara tatap muka ini sebenarnya tidak dilakukan selama pandemi ini. Namun beberapa hari lalu sebelum ditemukannya ada klaster ini, sempat ada perkuliahan umum dan itu pun jumlah pesertanya sangat terbatas, disertai dengan protokol kesehatan secara ketat oleh pihak kampus. Namun demikian, pasca itu ditemukan sejumlah tenaga pengajar, 9 diantaranya adalah dosen dan 12 diantaranya adalah tenaga pendidik yang berada di wilayah atau lingkungan kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Upaya untuk bisa mencegah penyebaran salah satu dengan melakukan tes antigen secara massal kepada seluruh warga atau penggiat pendidikan atau warga yang ada di sekitar lokasi ini untuk menyetop atau memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus. Selain itu, penyemprotan disinfektan kepada seluruh atau di lokasi-lokasi wilayah kampus ini juga terus dilakukan. Dan ini sebenarnya dilakukan secara berkala sejak awal pandemi dan hingga saat ini ditemukan sejumlah klaster yang terjadi di Unsika ini. Namun demikian, upaya-upaya tersebut nampaknya masih kurang hingga saat ini. Peningkatan upaya prokes juga ditingkatkan di lokasi wilayah kampus Unsika ini agar kemudian tidak kembali terjadi klaster penyebaran COVID-19 di Unsika ini. Sudah 2 kali Unsika ini terjadi klaster penyebaran COVID-19. Yang pertama berhasil dikendalikan dan saat ini proses pengendalian masih terus dilakukan agar penyebarannya tidak terus terjadi. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam kampus ini. Beberapa diantaranya mereka yang harus tetap datang ke kampus Unsika ini harus menjalani sejumlah proses sebelum mereka masuk ke lingkungan kampus Unsika ini. Pengetatan prokes seperti tes suhu badan, kemudian memastikan diri bebas dari COVID dengan membuktikan tanpa kertas atau surat bebas COVID ini harus ditunjukkan kepada petugas yang jaga. Pasalnya hari ini hingga dengan waktu yang tidak ditentukan, kampus Unsika ini masih melakukan upaya penutupan dari segala bentuk kegiatan yang akan mengundang kerumunan. Oleh karena itu, diharapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kampus, penyebaran COVID-19 ini bisa dikendalikan. Namun berdasarkan rilis yang kami terima bahwa penyebaran COVID-19 dari klaster yang kemarin baru saja ditemukan, ini bukan bersumber dari kampus, melainkan dari klaster keluarga yang kemudian menyebar di wilayah kampus. Pertama, pihak kampus mendeteksi ada sekitar 14 orang ditemukan positif COVID-19.
tracking kemudian dilakukan dan pada akhirnya sebanyak 21 orang saat ini terkonfirmasi positif dan mereka semua tengah melakukan isolasi secara mandiri karena mayoritas yang terkonfirmasi positif dari klaster ini tidak mengalami gejala apapun sehingga upaya isolasi mandiri dilakukan oleh para pasien. Selain itu pihak kampus juga menyediakan ruang isolasi bagi mereka atau pegawai staf yang membutuhkan isolasi melihat saat ini hampir di seluruh rumah sakit tingkat ketersediaan bed ini sudah penuh hingga inisiatif untuk bisa menjadikan ruang isolasi juga dilakukan oleh pihak kampus Unsika, Maidop. Melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Terima kasih Adi.